Pembalap Mandalika latihan di Barcelona jelang Moto2 Prancis. Pembalap tim Pertamina Mandalika, Thomas Luthi, sudah berlatih menjelang Moto2 Prancis yang akan berlangsung pekan depan. Luthi mempersiapkan diri dengan serius jelang seri kelima Moto2 2021. Dalam 4 balapan sebelumnya, Luthi hanya mampu meraih 1 poin saja. Setelah finish di peringkat ke-15 pada Moto2 Qatar, pembalap asal Swiss itu selalu finish di luar 15 besar pada 3 seri selanjutnya sehingga tidak berhasil meraih poin. Pada Moto2 Spanyol, Thomas Luthi yang start dari posisi ke-26 hanya bisa finish di posisi ke-19. Posisi Luthi di peringkat ke-21 dalam klasemen pembalap tidak mencerminkan pengalaman sosok 34 tahun tersebut yang pernah menjadi runner-up Moto2 2016 dan 2017 serta peringkat ketiga Moto2 2019. Ben Schneider, rekan satu tim Luthi, memiliki poin dan peringkat yang lebih baik. Dari 4 balapan, Ben Schneider bisa meraih 12 poin dan berada di peringkat ke-15 klasemen pembalap. Curhat Jack Miller rindu keluarga di kampung halaman. Pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller, merindukan keluarganya yang berada di Australia. Dia terakhir kali bertemu keluarganya pada 18 Januari silam, tepat pada hari ulang tahun pembalap berjuluk The Jackass tersebut. Miller memang harus terpisah dari keluarganya karena pandemi COVID-19. Pembalap asal Australia itu harus tinggal sendirian di Andorra demi mengarungi MotoGP 2021, sedangkan keluarganya berada di Australia. Miller meninggalkan keluarganya sejak Januari silam demi mempersiapkan diri menyambut MotoGP 2021. Pada musim ini, Miller resmi membalap untuk tim pabrikan sehingga dia pergi lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Hal itu membuat waktu Miller bersama keluarga pun semakin sedikit. Kerinduan Miller terhadap keluarganya tampak ketika memenangkan MotoGP Spanyol 2021. Setelah konferensi pers kemenangan, Miller langsung menelpon orang tuanya, Peter dan Sonya, untuk berbagi kebahagiaan. Johan Zarco merendah difavoritkan juara MotoGP 2021. Nama Johan Zarco secara mengejutkan turut difavoritkan menjadi juara MotoGP 2021. Hal ini terjadi mengingat pencapaian Zarco yang begitu luar biasa pada musim ini. Dari 4 balapan yang sudah digelar musim ini, pembalap tim Pramac Ducati itu bisa merebut 2 podium. Hasil manis itu didapat dalam 2 balapan yang digelar di sirkuit Losail Qatar. Dengan hasil manis ini, Zarco pun tengah mengisi posisi kelima di klasemen sementara pembalap MotoGP 2021. Melihat peningkatan pesat yang berhasil ditunjukkan Zarco, namanya pun sontak dinilai turut punya kans untuk menjadi juara MotoGP 2021. Tetapi, Zarco tidak menanggapi kondisi ini dengan terlalu serius. Sebab, Zarco menilai masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk akhirnya bisa bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2021. Dia bahkan perlu tampil dan menunjukkan kinerja rekannya di Ducati, yakni Francesco Bagnaia. Pencapaian di MotoGP 2021 ini pun tampak sudah membuat Zarco merasa sangat senang. Sebab karirnya bisa dibilang nyaris berakhir di MotoGP usai memutuskan berpisah dengan KTM di pertengahan musim 2019. Quartararo kenang nasib buruk di MotoGP Spanyol 2021. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, kembali mengungkapkan ceritanya yang gagal memenangi MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Ia menilai pengalaman tersebut merupakan momen mengerikan untuknya. Betapa tidak, pada balapan tersebut, Quartararo memiliki performa apik di separuh balapan. Ia berhasil memimpin jalannya balapan dan sudah unggul jauh dari para rivalnya. Bahkan, Quartararo pun merupakan pembalap yang difavoritkan untuk memenangi balapan. Akan tetapi, pada separuh akhir, performa Quartararo mengalami penurunan drastis. Ia secara perlahan terperosok dan mengakhiri balapan di urutan ke-13. Awalnya, banyak pihak menilai bahwa Quartararo memiliki masalah dengan YZR M1. Namun setelah balapan usai, pembalap asal Prancis itu membantah ada kesalahan teknis pada motornya.
Quartararo menyatakan bahwa ia memiliki masalah pada fisiknya karena menderita cedera arm pump. Meski begitu, Quartararo langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan operasi. Terlebih, MotoGP memiliki jeda selama 1 pekan sebelum memulai kembali balapan di MotoGP Prancis. Quartararo pun menegaskan pada balapan kandangnya tersebut, ia siap tampil 100%. Marc Marquez pensiun, berhentinya dominasi Repsol Honda di MotoGP. Kelas MotoGP dipertandingkan pada tahun 2002. Repsol Honda menjadi tim yang paling banyak menjadi kampiun. Total, dari 19 musim MotoGP, tim Repsol Honda 10 kali menjadi yang terbaik, disusul Monster Energy Yamaha 7 kali, Ducati 1 kali dan Suzuki sekali. Dari 10 gelar tersebut, 6 trofi diantaranya dimenangkan ketika Repsol Honda menjadikan Marc Marquez sebagai jagoan. Kemudian, ketika diperkuat Valentino Rossi, Repsol Honda 2 kali menjadi tim terbaik. Sementara itu, 2 lainnya ketika Repsol Honda mengandalkan Nicky Hayden dan Casey Stoner. Pada MotoGP 2020, Marc Marquez hanya mentas di seri pembuka yang digelar di sirkuit Jerez. Saat itu, Marc Marquez terjatuh dan mengalami patah lengan kanan. Akibatnya, Marc Marquez melewatkan seluruh race MotoGP 2020. Hal itu pun berefek ke pencapaian Repsol Honda di klasemen tim. Repsol Honda hanya menempati posisi ke-9 dari 11 tim yang ikut serta di MotoGP 2020. Ketika Marc Marquez belum optimal, rekan setim The Baby Alien yakni Pol Espargaro juga memble. Saat ini, Repsol Honda pun hanya menempati posisi 5 klasemen tim dengan 40 poin, terpaut 74 angka dari Monster Energy Yamaha di tempat teratas. Sekarang yang menjadi pertanyaan, jika nantinya Marc Marquez pensiun, dominasi Repsol Honda di MotoGP otomatis akan berhenti? Marc Marquez mengaku akan pensiun ketika dirinya tak sanggup lagi memenangkan balapan MotoGP. Valentino Rossi dilarang salahkan ban lagi. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, membuat peraturan untuk dirinya sendiri yaitu tidak boleh menyalahkan ban lagi. Rossi mengawali perjalanan musim 2021 dengan hasil yang memilukan. Rossi sejauh ini baru mengumpulkan 4 poin dari 4 seri balap MotoGP 2021. Rossi juga hanya sekali finish di posisi 15 besar pada musim ini ketika pembalap Yamaha lainnya tampil baik. Banyak faktor yang membuat Valentino Rossi tak kunjung tampil kompetitif. Salah satunya, masalah yang bolak-balik dijadikan kambing hitam oleh Valentino Rossi adalah masalah ban belakang. Entah kurang grip atau terlalu cepat aus. Masalah ban belakang sudah menjadi mimpi buruk bagi Rossi setidaknya sejak Yamaha mengalami krisis pada 2017. Rossi merasa kompon ban yang ditawarkan Michelin selaku pemasok tunggal MotoGP terlalu lunak baginya. Rossi lebih memilih menggunakan ban berkompon keras yang lebih tahan lama. Namun, pembalap asal Italia tersebut berusaha mengubah pola pikirnya. Kini, konsentrasi Valentino Rossi dialihkan ke motor sendiri. Valentino Rossi berusaha untuk tetap optimis. Tes resmi di sirkuit Jerez pada hari Senin lalu kemarin memberikan Valentino Rossi secerca harapan untuk keluar dari masa-masa sulit. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.